Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yashhadu an la ilaha illa anta. Dia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya. Wahdaka la syarika lak. Hanya Engkau satu-satunya, tiada sekutu bagi Engkau. Itu tauhid. Dan itu juga kita ucapkan ketika sholat, ketika kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang diajarkan ketika sholat itu kebutuhan kita semuanya, Pak. Saat kita mau mati itu nggak ada ucapan yang kita harapkan kecuali itu. Kita mau ceramah sebagus mungkin sehari, yang kita harapkan hanya satu penggal itu ketika mau mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kita punya karya berjilid-jilid, yang kita harapkan ketika mati kalimat pendek itu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi kebutuhan manusia itu. Nah, yang masih hidup ini mendoakan. Wa kana, dan dia ya Allah, yashhadu anna la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Dia telah bersaksi bahwa dia itu Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, wahdak la syarika lak, tiada sekutu bagi Engkau. Kemudian lanjutkan, wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dan dia juga telah bersaksi anna muhammadan abduka wa rasuluk, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambamu dan rasulmu. Itu syahadat. Dan itu kita ucapkan ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Lalu wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau lebih tahu tentang orang ini, tentang mayit ini daripada kami. Yang kami tahu itu karena dia sholat bersama dengan kami, dia bersyahadat bersama dengan kami bahwa tidak Tuhan selain Engkau. Karena dia bersama kami, dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Engkau dan Rasul Engkau. Selebihnya dari itu Engkau yang lebih tahu, ya. Karena ada aja orang yang bersyahadat di tempat sholat, di luar tempat sholat syahadatnya itu agak luntur gitu. Ya Allah yang Maha tahu. Wa anta a'lamu bihi minna, dan Engkau lebih mengetahui daripada kami tentang dia, ya. Allahumma ya Allah, innahu nazala bik, dia sekarang datang menghampirimu. Dia datang kepadamu. Makanya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta khairu manzul, dan engkau sebaik-baik zat yang didatangi. Kita datang kemanapun, Pak, nggak penting. Yang terpenting ialah kita datang menuju dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak diterima mau namu ke Pak Camat, nggak penting. Nggak diterima mau namu ke istana, nggak penting. Yang kita takut kalau kita datang kepada Allah, Allah menolak gitu. Enggak. Gimana Pak? Kita sebagai seorang hamba datang kepada Allah, Allah tolak gitu.
Jika kalau di dunia mah nggak diterima oleh siapapun, gak usah baper, biasa aja. Dia sekarang datang kepada engkau dan engkau sebaik-baik zat yang didatangi. Wa anta khairu manzulin bih, engkau sebaik-baik zat yang didatangi. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dia sangat membutuhkan rahmatmu ya Allah. Wa anta ghaniyun an adzabih, dan engkau tidak butuh, enggak perlu. Allah enggak apa kebutuhan Allah mengazab kita? Allah enggak butuh mengazabnya, dan engkau tidak butuh mengazabnya. Rahmat Allah itu mengatasi semuanya. Kasih sayang Allah itu lebih tinggi dari semuanya. Kalau kita berdoa, kan biasanya begitu kan? Kita mohon kepada Allah rahmatnya, di mana rahmat Allah itu meliputi semuanya. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepada engkau ya Allah. Kalau kita memohonkan kesembuhan orang dan sebagainya, itu bertawasul dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Memohon kepada engkau dengan rahmatmu yang mencakup, yang meliputi kulla syai', segala sesuatu. Kalau sudah segala sesuatu apa itu? Ya hanya kecuali Allah aja. Segala sesuatu itu semuanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu mencakup semuanya. Iblis dapat rahmatnya Allah enggak? Ya dapat. Kalau enggak dapat rahmatnya Allah, enggak hidup dia. Semuanya. Nah, yang dibutuhkan oleh kita itu rahmat Allah. Wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabi. Sekarang dia sangat membutuhkan rahmatmu ya, dan engkau tidak butuh untuk mengazabnya. Wa qad ji'naka raghibin, dan kami sekarang datang kepada engkau ya Allah karena juga memohon itu, memohon rahmat engkau, karena mencintai engkau, memohon rahmat engkau. Raghibin, raghibin apa? Raghibina ilaika, karena kami mencintai engkau. Syufa'a alahu, memohon kiranya dapat, memohon syafaat untuk dia. Syufa'a alahu, kami memohon kepada engkau kiranya engkau bisa memberikan syafaat kepada dia, pertolongan. Ini semuanya doa kebutuhan jenazah ini. Allahumma ya Allah, in kana muhsinan, sekiranya ini orang baik. Kenapa kita mengatakan sekiranya orang baik? Karena semua kebaikan yang kita lihat pada orang itu belum tentu baik. Sering kita sebut tuh, banyak kebaikan kita tuh bungkus Pak, membungkus keburukan. Memberi agar tidak dibilang pelit, itu kan membungkus keburukan kan? Begini agar begitu, begini, banyak keburukan membungkus. Yang memberi betul-betul untuk memberi itu ada, tapi kita nggak tahu yang mana itu. Makanya kita berdoa, Allahumma in kana muhsinan, karena kita yang lihat itu baik-baik. Sekiranya dia adalah orang baik ya Allah, kita nggak tahu apa yang dibungkus. Yang jelas selama ini kita melihat yang baik. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kalau kita itu menghukumi orang dengan apa yang kita lihat, sedangkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi gitu kan. Ya Allah, sekiranya orang baik, fazid fi ihsani, maka tambahkan kebaikan. Karena setiap satu kebaikan, al hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan itu dilipatkan sampai dengan 10 kali. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai dengan 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah masih melipat gandakan lebih dari itu jika Allah menghendaki.
Nah, kita doakan, ya Allah, Allahumma in kana muhsinan, jika ini orang yang baik, karena selama ini kami melihat dia orang yang baik, fazid fi ihsani. Jadi kita nggak boleh lancang, ya Allah ini orang baik. Kata Allah, dari mana kamu tahu? Jadi kata in kana muhsinan itu karena Allah yang tahu apa di balik kebaikan itu. Kemudian wa in kana musian, dan sekiranya ini orang jahat, karena mungkin kita juga pernah ngelihat dia berbuat jahat, atau sekiranya ini orang tidak baik, karena namanya manusia juga pernah berbuat tidak baik, atau bisa juga tampak tidak baik tapi kita nggak tahu apa di dalamnya. Bisa jadi baik cuman tampak yang baik kan. Ada orang mungkin berbuat seakan-akan tidak baik tapi sebetulnya dia baik. Orang terdesak itu bisa saja dia berbuat tidak baik karena keterdesakannya, sesungguhnya dia berbuat baik. Nah, karena yang kami pernah melihat itu, fatajawaz an sayyiati, maka maafkan keburukannya ya. Sekiranya dia orang buruk dan memang berbuat buruk. Fatajawaz an sayyiati atau fatajawaz anhu walaqihi birahmatika waridaka. Pertemukan hambamu ini dengan ridho dan rahmatmu. Jadi kita berharap sekali ridho Allah. Jadi jangan dijadikan klise Pak, ya demi mengharap ridho Allah. Jangan dijadikan klise itu Pak. Seakan-akan menjadi copy paste seperti kita mendoakan orang dengan ngambil teks, kirim paste kepada dia, nggak kayak gitu. Jadi kalau mendoakan orang Pak, doa dulu Pak, baru kirim tuh doanya. Ada orang sakit, cari ikon doa orang sakit tuh, Allahumma rabbanas adzim, kirim. Kita nggak mendoakan, nggak diterima. Kalau mau mengirim itu Bapak berdoa dulu. Ada orang mati, Allahumma firlahu warahmatuh, tapi kita nggak mendoakan itu, seret aja. Praktis tapi nggak mendoakan kita. Kalau perlu kirim suaranya, record. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seret, itu insya Allah diterima. Nah ini masih dapat nih, seret, dikirim. Udah mendoakan. Kapan mendoakan? Udah mengirim gambar. Ya Pak ya. Jadi HP itu banyak madaratnya juga itu. Kalau nggak ada HP kita datang minimal amin amin ya. Nah kalau gitu amin juga enggak, apalagi mendoakan. Jadi sekalian, yang diharapkan dari Allah itu walaqihi birahmatika waridhaka. Pertemukan dia ya Allah dengan ridho dan rahmatmu. Dengan ridho dan rahmatmu. Kita berharap ridho Allah. Ridho itu Allah senang ketemu kita. Kenapa Allah senang ketemu kita? Karena kita senang ketemu Allah. Maka siapa senang ketemu Allah? Allah senang ketemu dia. Kalau kita nggak senang ketemu Allah, Allah juga nggak senang ketemu kita. Kita datang ke masjid senang nggak Pak ketemu Allah? Insya Allah Allah senang ketemu kita. Sholat Allah senang. Bapak kalau nggak senang beribadah, jangan beribadah. Allah nggak butuh kepada ibadahnya orang yang nggak senang beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena saya senang beribadah. Seapa batas senangnya Bapak beribadah? Gak usah maksa-maksain. Bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Baru setingkat itu senang ketemu Allah, beribadah ya 2 rakaat. Baca Quran, senangnya Bapak seapa? 1 ayat, baca 1 ayat, senang. Baca 1 Quran, gerundel, gara-gara baca Quran begini, gerundel, ya nggak senang ya. Jadi hidup ini harus senang, senang ketemu Allah, senang bersama Allah, senang ngadap Allah. Biar Allah juga senang nanti ketemu kita.
Walaqqihi biridhaka wa rahmatik. Pertemukan ya Allah hamba ini dengan ridhamu. Maksudnya ketika bertemu dengan hamba ini engkau senang kepada dia. Dan itu dilatih oleh kita setiap hari itu. Kan kita kan kalau berdoa pagi hari itu kan ada raditu billahi, itu senang, kita senang bertuhan kepada Allah. Nanti Allah senang memiliki kita sebagai hambanya karena kita senang bertuhan kepada dia, ridha kita dengan dia. Walaqqihi birahmatika biridhaka birahmatika wa ridhaka. Pertemukan dia dengan rahmatmu ya Allah dan dengan ridhomu ya Allah. Waqihi fitnatal qabri wa azabah. Pelihara dia, jauhkan dia dari fitnah kubur. Apa fitnah, Pak? Fitnah itu ujian. Ujian. Wa azabahu, dan azabnya. Nanti diuji Pak di kubur. Apa ujiannya? Bukan multiple choice Pak. Marabbuka, satu Allah, satu enggak. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, karena kita memang bertuhan kepada dia. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Pertanyaannya pakai bahasa Arab, nggak ada yang pakai bahasa Jawa Pak. Mana bahasa Maduranya? Oh, nggak ada. Sopo pangeranmu? Bahasa Jawa. Jadi situ nanti diuji. Nah, jawaban kita itu bukan karena kita bisa menjawab, bukan karena kita bisa mengucap, tapi karena kita bertuhan kepada dia. Sehingga muncullah jawaban Allahu Rabb, Allahu Rabbi. Ditanya siapa nabimu, bukan karena kita belajar sejarah, karena kita bernabi kepada dia. Siapa saudaramu, kaum muslimin, karena kita memang bersaudara dengan orang-orang yang beriman. Jadi semua jawaban itu adalah jawaban perilaku. Mulut udah nggak bisa menjawab Pak, yang menjawab itu perilaku kita. Kalau kita bertuhan, kita akan bisa menjawab. Kalau kita bernabi kepada Nabi Muhammad, kita akan bisa menjawab. Kalau kita bersaudara dengan orang Islam, kita akan bisa menjawab. Nah, kita mohonkan ya Allah, selamatkan dia dari ujian di kuburan. Dan selamatkan juga dia dari azab kuburnya. Karena kalau kita nggak bisa menghadapi ujiannya Pak, kita akan menghadapi azab. Wa azabahu wafsah lahu min qabrihi fi qabrihi, luaskan kuburannya. Kuburan itu sempit. Ada ya orang yang dikubur kuburannya 5x5, sempit. 1 kali berapa? 1 kali 2 ya? 1 kali 2 meter doang. Bonus di dalam sedikit, dicoak dikit, cas. Apa namanya itu? Lahat. Jadi di kuburan itu nanti ada lahat, ada syak. Kalau kontur tanahnya itu bagus, tidak mudah ambles, itu jenazah itu ditaruh di lahat, di pinggir kubur. Tapi kalau tanahnya itu mudah ambles, biasanya jenazah itu ditaruh di syak. Syak atau syik itu coakan yang berada di tengah kubur. Kalau tadi kan di pinggir kubur kan, ini kan kuburan. Kalau dicuak sini, itu lahat namanya. Tapi kalau dicuak di tengah, dibikin kayak kali gitu di tengah, itu namanya syak atau syik. Boleh taruh di situ kalau memang tanahnya mudah, karena jenazah itu dihormati. Walaupun mungkin nanti dia dihimpit oleh tanah, tapi kita sebagai orang hidup tidak boleh menghimpit dia dengan tanah. Kenapa ditaruh di situ? Karena nanti kuburan kan ambles Pak ke bawah. Kalau seperti itu kan berarti kena jenazah kan?
tapi kalau ditaruh di liangnya selamat dia dari itu. Atau ditaruh di syak lalu ditutup ambles, itu tetap berada di situ jenazahnya. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, luaskan kuburannya. Wajafil arda an jambaihi, renggangkan tanah bumi ini dari kedua lambungnya ya Allah, karena nanti tanah itu ya Allah, jauhkan dua lambungnya dari himpitan tanah. Walakih birahmatika al-amna min adabik, pertemukan dia dengan rahmatmu. Pertemukan dengan apa? Al-amna min azabik, aman dari siksamu. Hatta dab'asahu aminan ila jannatik, sampai dia nanti engkau bangkitkan menuju surgamu. Ini cakep banget Pak, doa orang hidup nih. Empati banget kepada orang mati. Ya Allah, pertemukan dia dengan rahmatmu sehingga dia aman dari azabmu, sampai engkau nanti membangkitkan dia menuju surgamu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan limpahan rahmatmu wahai zat yang maha pengasih. Ini doa yang dibaca setelah apa tadi? Takbir yang ketiga. Pertama kan Fatihah, kemudian salawat, yang ketiga doa yang tadi itu. Wah, bagus banget. Rasanya kalau doa yang seperti itu dan dikabul, mati sekarang juga nggak apa-apa ya. Enak kayak itu. Ya. Dan kalau mendoakan untuk orang-orang soleh, kan kata Rasul, doa orang soleh itu kan mustajab. Masya Allah. Kemudian wa yaqul fir rabi'ah, setelah takbir yang keempat mengatakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Ini punya pesan juga Pak. Kenapa kita mendoakan Allahumma la tahrimna ajrahu? Coba, ya Allah, jangan engkau halangi kami untuk mendapatkan pahalanya. Jadi orang yang mati itu mungkin dia melakukan sesuatu yang berpahala, berarti melakukan kebaikan kan? Jangan halangi kami untuk mendapatkan pahalanya. Kalau orang mati meninggalkan dunia ini, meninggalkan kebaikan, jangan halangi kami untuk bisa menikmati kebaikan-kebaikannya ya. Suatu saat Pak, ini Pak, akan menjadi kebaikan orang-orang yang pernah berbuatnya dan dinikmati oleh orang lain nanti setelah kita. Rumah yang kita huni, jalan yang kita bangun, sumur yang kita gali, kebaikan yang kita buat di masyarakat, itu investasi agar bisa dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Maka semasa hidup pertanyaan kita tuh, apa yang kita sudah perbuat untuk bisa dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Jadi kalau masih ada waktu, lakukan aja kebaikan, karena kebaikan itu akan dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Allahumma la tahrimna ajra. Banyak Pak. Kalau saya ibaratkan ya, kita naik kendaraan tuh zoom dari sini sampai ke Blok M. Kita pernah membangun itu jalan. Siapa yang membangun? Orang kan? Nah, kita menikmati. Sekarang kita merdeka, memang kita pernah memanggul senjata? Oh tidak. Siapa yang memanggul? Yang ada di makam pahlawan atau mungkin yang di luar makam pahlawan? Kita menikmati. Allahumma la tahrimna ajra. Kita sekarang menikmati cahaya Islam. Memang kita dulu ikut dalam perang Badar, perang Uhud? Enggak. Siapa yang melakukan? Ya para syuhada itu. Kita sekarang menikmati. Maka jangan pernah kita menghapus kebaikan orang yang sudah melakukannya. Sudah ditata dengan bagus, sudah diperbaiki dengan bagus, kita hapus itu. Itu dosa, itu dosa besar. Alih-alih kita berbuat baik, kebaikan orang kita hapus.
Nggak layak kayaknya orang itu untuk mendapatkan doa Allahumma la tahrimna ajrohu. Kebaikan orang aja dihapus. Jadi jangan pernah menghapus sejarah kebaikan orang. Karena itu ada di doa setelah jenazah. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Jangan engkau memberikan kepada kami ujian fitnah ba'dahu, setelah meninggalnya. Karena ada orang ketika dia hidup, kita tenang-tenang saja. Hidup ini tertib, masyarakat guyup. Begitu dia mati, beradu masyarakat. Gak guyup lagi. Itu berarti fitnah setelah meninggalnya seseorang. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada fitnah, ujian, kerusakan yang terjadi setelah meninggalnya orang ini. Masya Allah. Wala taftinna ba'dahu, kemudian waghfir lana, maafkan kami ya Allah, dan maafkan juga dia. Baru setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau digabung doa yang keempat ini kepada takbir yang ketiga, berarti setelah takbir keempat tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemarin ada catatan kan, kalau imamnya takbir lagi setelah takbir yang keempat, takbir yang kelima, makmum tunggu, nggak usah menyebut subhanallah, nggak perlu ya. Allahu Akbar, sudah takbir keempat tadi, tunggu saja sampai imam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ikut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada kan? Dan jika imam itu melakukan takbir kelima, maka tunggulah oleh makmum dan kita ikut salam bersama dengan imam. Itu kalau imamnya lupa ya. Ya. Sebanyak pembahasannya Pak ya. Ini pembahasan apa namanya, pesan ya. Kalau pembahasan tentang jenazah sudah 4 aja. Apa tadi? Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan atau memakamkan. Tadi sudah ada item-itemnya pada setiap kewajiban kifayah itu. Demikian sekalian, ada yang mau bertanya? Cukup ya? Ya Allah, sekarang kita masih bisa mendoakan, suatu saat kita akan didoakan. Demikian sekalian, walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.